وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، والحمد لله رب العالمين. لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلت لنا من خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الطاهرين وعلى أصحابه أولي الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقنا فهما، آمين يا رب العالمين. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Segala puji beserta syukur hendaknya banyak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmah, karunia serta barakahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, sehingga pada malam yang penuh barakah ini, sekalipun dalam kondisi yang hujan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk bersama-sama di masjid yang insyaallah dipenuhi oleh barakah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam rangka untuk mempelajari sebagian daripada agama al-Islam, mempelajari sebagian daripada sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan harapan apa yang kita kerjakan ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal baik, dan balasannya akan kita dapati nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, selanjutnya salawat beserta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa bil ummah. Ma'asyiral hadirin, ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pembacaan Al-Kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Amirul Mu'minin fil Hadits Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bab yang ke-64 dan hadis ke-116, di mana Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis datangnya dari Nafi' bin Abdul Harith radhiyallahu taala anhu warḍah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani, wa fi riwayatin ukhra az-zawjah as-salihah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kata Nabi SAW, min sa'adatil mar'il muslim, termasuk sebab-sebab kebahagiaan seorang muslim fid dunya, di dunia ini, apabila dia pertama memiliki al-maskanul wasi', rumah yang luas. Kemarin sudah kita bahas dengan detail apa sih yang dimaksud oleh kaul Nabi SAW al-maskanul wasi', rumah yang luas. Sudah kita bahas panjang lebar. Jadi termasuk tanda-tanda seseorang itu punya kebahagiaan di dunia apabila dia pertama punya rumah yang luas, yang kedua wal jarus salih, tetangga yang saleh, yang ketiga wal markabul hani, kendaraan yang enak untuk ditunggangi dan mudah untuk dikendarai. Dan di riwayat yang lainnya ada tambahan az-zawjah as-salihah, punya istri yang salihah. Jadi apabila ada seorang muslim punya 4 hal ini, punya rumah luas, tetangganya baik semua, punya kendaraan yang enak untuk dikendarai, punya istri yang salehah, maka itu adalah tanda-tanda kebahagiaan seorang muslim di dunia ini. Begitu juga sebaliknya, kata Nabi SAW, arba' minasyaqawah, ada 4 tanda keburukan atau ada empat tanda kesengsaraan. Kata Nabi SAW, yang pertama al-maskanut thayyib, rumah yang sempit, ujarus su', tetangga yang jelek, markabus su', kendaraan yang juga tidak enak untuk dikendarai, dan zaujah ghairas salihah,
istri yang tidak salehah. Nah, maka kebalikannya, 4 hal ini merupakan tanda kesengsaraan seorang mukmin di dunia. Dan ternyata Nabi SAW menggolongkan al-jar as-salih, tetangga yang baik itu sebagai rezeki dan nikmat yang agung, seakan-akan itu memang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Karena tetangga yang baik, tetangga yang saleh tidak akan memberikan ancaman dan rasa takut kepada kita, melainkan hanya akan memberikan kebaikan kepada kita. Jadi memang al-jar as-salih ini layak untuk diminta, didoakan kepada Allah, dan memang harus benar-benar dicari. Sehingga orang Arab dulu punya makalah al-jar qabla ad-dar. Sebelum bangun rumah atau beli rumah, lihat dulu tetangganya baik enggak. Kalau tetangganya baik baru dibeli. Jadi al-jar qabla ad-dar itu biasa menjadi frasa bagi orang Arab. Dan insyaallah ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum ajma'in, insyaallah kita akan menginjak pada bab yang ke-65, di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bikin bab yang ke-60 ini, bab al-jarus su, bab tetangga yang jelek. Di mana di bab ke-65 ini akan diterangkan, setelah di bab-bab sebelumnya diterangkan bagaimana tetangga yang baik itu akan mendatangkan kenikmatan, tetangga yang baik akan sangat dekat tempatnya di sisi Allah, bahkan termasuk tanda keimanan yang sempurna bagi seseorang dia perhatian kepada tetangganya, dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, pada bab yang sekarang ini dan yang selanjutnya, Al-Imam Al-Bukhari akan menerangkan apa-apa yang berkaitan tentang tetangga yang buruk, al-jar as-su. Jadi bab ini kita akan bahas apa-apa hal-hal yang berkaitan dengan tetangga yang buruk, mulai dari dosa-dosanya dan apa yang harus kita lakukan, serta bagaimana kandungan hukum yang terkandung di dalamnya. Termasuk juga tetangga yang buruk ini, bagaimana dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari tetangga yang buruk. Itu termasuk salah satu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ahibati fillah, insyaallah kita akan bahas hadis yang ke-117. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, haddatsana Sadaqah qala akhbarana Sulaiman huwa ibnu Hayyan an ibni Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah qala kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min jaris su' fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di hadis ini, hadis ke-117, Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah menjelaskan kepada kita, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah. Termasuk di antara salah satu doa Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rahman. Nih, kita jarang berdoa seperti ini. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, inni, sesungguhnya saya, kata Nabi SAW, a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu ya Allah, meminta pertolongan kepadamu ya Allah, min jarisu, dari tetangga yang buruk. Jadi ahibati fillah, tetangga yang buruk memang harus kita berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan, supaya kita diberi pertolongan agar tidak berjumpa dengan jar as-su. Ini min du'ain Nabi SAW. Kenapa kok sampai Nabi SAW berdoa supaya nggak punya tetangga yang buruk? Karena kata para ulama, tetangga yang buruk ini nggak pernah memberikan ketenangan. Kita akan senantiasa merasa takut, merasa terancam, sehingga hidup di dunia pun nggak akan tenang. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Karena kalau punya tetangga yang tidak saleh, itu ketenangan nggak ada. Contoh, mungkin ada beberapa di antara kita punya tetangga yang ada sebagian di antaranya suka syarbul khamr, minum khamr lah.
menjadi kebiasaan tetangga kita minum khamr. Paling tidak kita merasa nggak nyaman ketika ada aktivitas minum khamr di sana. Pun kita akan memikirkan bagaimana nantinya keselamatan anak kita dan yang lainnya. Bisa jadi kalau misalnya kita juga punya tetangga yang terkenal dia sebagai pencuri misalnya, memang nggak akan aman. Kita pun tidak akan merasa tenang dan aman di sana. Sehingga memang al-jar as-su layak kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari al-jar as-su. Sehingga Nabi SAW, ini Nabi, kalau Nabi saja berdoa ya, Nabi SAW yang memang sudah dilindungi dan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih berdoa dari al-jar as-su. Apalagi kita, menjadi sangat layak bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, jauhkan kami atau lindungilah kami dari al-jar as-su, tetangga yang buruk. Kemudian fi daril muqam, kata Nabi SAW, fi daril muqam. Daril muqam di sini ada dua makna kata para ulama. Makna yang al-mahfuz, salah satu makna yang memang diamalkan oleh para ulama, daril muqam di sini adalah tempat kita tinggal sehari-hari. Tempat kita tinggal sehari-hari. Jadi doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqam. Ya Allah, lindungilah kami dari tetangga yang buruk di tempat tinggal kami. Karena sesungguhnya ma'asyiral hadirin, tetangga itu bukan hanya di rumah kita. Di tempat kerja kita juga punya tetangga. Ketika safar naik bus misalnya ke Jakarta, kita juga punya tetangga, punya jar. Sekalipun waktunya nggak selama tetangga tempat tinggal. Jadi yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah lindungilah kami dari tetangga yang buruk di tempat tinggal kami. Karena tetangga itu bukan hanya tetangga di sebelah kanan kiri rumah, enggak. Di perjalanan kita juga punya tetangga. Ketika saat talabul ilm kita juga punya tetangga. Dan memang kadang-kala ya terjadi itu. Kita safar naik bus misalnya ke Jakarta, sebelah kanan kiri juga ada tetangga. Nah, tetangga yang kenapa kok hanya khusus tetangga yang tempat tinggal saja? Karena tempat tinggal ini waktunya lebih lama kita berdiam di sana. Kalau tetangga selain di tempat tinggal kita, misalnya di bus, di safar, di talabul ilm, waktunya hanya sebentar saja, mungkin sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Tapi di tempat tinggal kita ya selamanya akan jadi tetangga kita. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqam. Daril muqam ini maknanya tempat tinggal, rumah yang dijadikan tempat tinggal. Kemudian ditambah oleh Nabi SAW, fa inna jarad dunya, tapi yang al-mahfud di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Abi Ya'la bukan jarad dunya, fa inna jaral badiyah yatahawwal. Kata Nabi SAW, karena sesungguhnya tetangga yang bukan tetangga rumah, tetangga di safar, tetangga di talabul ilm, itu yatahawwal, pindah-pindah, ada yang baik, ada yang jelek, pindah-pindah. Tapi kalau tetangga rumah sudah ya satu ya, kalau jelek terus sudah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan dari tetangga yang jelek. Nah, ini makna yang pertama, ma'asyiral hadirin. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk pada rumah tempat kita tinggal. Dan makna yang kedua kata para ulama, maksud daripada hadis ini sebenarnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari masuk ke dalam neraka. Jadi darul muqam maksudnya adalah yaumil akhir nanti. Jadi Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk fi daril muqam, nanti di akhirat ya Allah. Karena kalau sampai di akhirat kita punya tetangga yang buruk, berarti tempat tinggal kita bukan di jannah. Karena di jannah tempat tinggal orang-orang dan tetangga yang baik. Tempat tinggal bagi orang-orang dan tetangga yang jelek ya di neraka. Jadi sesungguhnya Nabi SAW pada hadis ini, kata sebagian ulama yang lain, sebenarnya Nabi SAW meminta perlindungan dari masuk ke dalam neraka. Jadi kata Nabi SAW, ya Allah lindungilah kami
dari tetangga yang buruk nanti di yaumil akhir. Jadi seakan-akan Nabi SAW bilang, ya Allah, masukkan kami ke dalam jannah tempatnya tetangga yang baik, dan jangan masukkan kami ke dalam neraka tempat tetangga yang jelek. Jadi al-mafrud, karena ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dan sangat layak untuk kita amalkan, sekaligus diniatkan minta dua-duanya. Ya Allah, jauhkan kami dari tetangga yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia, insya Allah kita akan dijauhkan dari tetangga yang jelek, tetangga yang jahat, yang tidak memberikan ketenangan kepada kita. Dan di akhirat pun kita meminta jannah kepada Allah, tempat tinggal tetangga yang baik. Jadi ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Jangan lupakan di setiap doa antum berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami perlindungan, atau aku berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga yang jelek, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jangan lupakan ini di setiap doa, karena ini doa yang azimah, juga menjadi salah satu di antara sekian banyak doa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari tetangga yang jelek, ini memberikan kita faedah betapa tetangga yang jelek itu sangat dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetangga yang buruk sangat tidak disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tetangga yang buruk Nabi minta perlindungan kepada Allah supaya dibebaskan dari kejelekannya. Maka hati-hati bagi kita, jangan sampai menjadi tetangga yang buruk, karena dia mesti akan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Doanya simple, layak untuk kita hafalkan. Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqam. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu intisari daripada hadis yang ke-117. Insyaallah kita akan sekarang masuk pada hadis yang ke-118. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Makhlad bin Malik qal haddatsana Abdurrahman bin Maghra qal haddatsana Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abah. Di hadis yang ke-117, ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain, Nabi mengabarkan kepada kita bahwasannya, kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi, atau kiamat waktunya masih jauh sebelum terjadi hal-hal berikut ini. Kalau sudah terjadi hal-hal berikut ini, berarti kiamat sudah semakin dekat, kata Nabi SAW. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yaqtular rajul jarahu wa akhahu wa abah. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum terjadi seorang laki-laki membunuh tetangganya, seorang laki-laki membunuh saudara laki-lakinya, seorang laki-laki membunuh ayah kandungnya sendiri. Kalau masih belum ada kejadian ini, seseorang bunuh tetangga, seseorang bunuh saudara laki-laki, seseorang bunuh bapaknya, berarti kiamat masih jauh. Nah, sekarang kita aplikasikan pada kehidupan kita sekarang. Apakah tanda-tanda ini sudah terjadi? Ada nggak seseorang bunuh tetangganya? Banyak. Seseorang bunuh saudara laki-lakinya? Banyak. Gara-gara warisan bisa bacok-bacokan itu. Tayyib, terjadi zaman sekarang. Seseorang bunuh abah kandungnya? Ada ternyata, wal'iyadu billah. Jadi sesuatu ini sudah memang diprediksi oleh Nabi SAW, dan ini menjadi alamat as-sa'ah, menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dan ahibati fillah, ketika ini disandarkan dengan datangnya hari kiamat, maka ini sesuatu yang besar, azim. Zaman dulu jarang terjadi. Kenapa? Karena saking ini enggak, zaman dulu jarang sekali orang melakukan kekejian ini, dan ini termasuk kekejian yang luar biasa.
Ini termasuk dosa di antara dosa-dosa yang paling besar ya seperti ini. Seseorang membunuh tetangganya, seseorang membunuh saudara laki-lakinya, seseorang membunuh abahnya. Kalau ini terjadi, ini min akbaril kabair. Ini termasuk dosa-dosa besar yang paling besar sudah. Termasuk dosa-dosa besar yang paling besar ya ini sudah. Kenapa? Karena berkumpul di dalamnya berbagai macam kemaksiatan. Kalau ada orang bunuh tetangga, pertama dia berdosa telah menumpahkan darah seorang muslim tanpa ada hak. Padahal itu azim sekali di hadapan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi." Sumpah demi jiwaku yang ada di tangannya, la zawalid dunya ahwanu indallah min qatli imri'in muslim. Kata Nabi SAW, sumpah demi jiwaku yang ada di tangannya, hancurnya dunia, hilangnya dunia beserta segala isinya ini lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Dunia yang kita tempati sekarang ini, di dalamnya ada Ka'bah al-Musyarrafah, di dalamnya ada Masjidil Haram, di dalamnya ada Masjidil Nabawi, di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Tidak lebih berharga di sisi Allah daripada satu tetes darah seorang muslim. Maka sampai-sampai Nabi SAW bilang, hilangnya dunia beserta segala isinya, hancurnya dunia beserta segala isinya lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Dan termasuk dosa besar yang bisa menghancurkan pelakunya karena azabnya paling pedih di sisi Allah, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Kita membunuh orang lain tanpa ada hak yang jelas. Min akbaril kabair, dosa-dosa besar yang paling besar. Bunuh orang lain muslim, dosanya teramat besar, bahkan dosa sepenuh dunia masih nggak sanggup kalah besar dibanding tertumpahnya darah seorang muslim. Itu seorang muslim. Kalau yang dibunuh sudah muslim, masih tetangganya, berkumpul dua kejelekan yang paling jelek bagi dia, menumpahkan darah seorang muslim plus dia menghancurkan hak tetangga. Ini dosanya berlipat-lipat. Dosa membunuhnya saja sudah besar, apalagi dia jadi jar asu, tetangga yang jelek, double sudah. Makanya di zaman dulu jarang sekali terjadi hal ini, sampai-sampai dijadikan tanda dekatnya hari kiamat. Ya ini sudah. Kenapa? Akhlak sudah tidak ada, orang nggak takut lagi dosa, dosa besar dikerjakan semua. Itu apabila yang dibunuh adalah sudah seorang muslim, tetangganya. Jadi dosanya sudah double. Bunuh orang berdosa, hak tetangganya dia hancurkan. Yang mana sudah kita pelajari hak tetangga itu azim, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa tambah berlipat lagi kalau ternyata yang dibunuh sudah muslim, tetangga dan saudaranya sendiri. Tambah lagi satu dosa. Apa dosanya? Qati'atur rahim. Sudah dia dosa menumpahkan darah, dia dosa menghancurkan hubungan hak-hak tetangga. Yang ketiga, qati'atur rahim. Tambah lagi dosanya memutus tali silaturrahim. Padahal Nabi SAW sudah berjanji kepada kita, la yadkhulul jannah al-qati', nggak akan masuk ke dalam jannah al-qati', pemutus tali silaturrahim. Mutuskan tali silaturrahim itu bukan membunuh ya, hanya nggak nyapa, berbuat jelek. Apalagi kalau membunuh, wal'iyadzubillah, berlipat-lipat lagi dosanya. Dan yang paling besar kata Nabi SAW, sudah yang dibunuh saudara muslim, juga merupakan tetangga, qarabah, dan abinya sendiri. Tambah lagi dosanya uququl walidain. Ini puncaknya. Orang kalau sudah berani bunuh bapaknya sendiri, sudah. Ini puncak sudah. Dosa yang akan berlipat-lipat dia tanggung di pundaknya. Sudah dapat dosa yang setumpuk tadi,
bertambah lagi uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kalau ini dikerjakan ditambah bonus sama Allah, sudah dosanya berlipat-lipat di akhirat. Sudah dosanya berlipat-lipat, tambah lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang lebih berhak untuk disegerakan azabnya di dunia dengan apa-apa yang disimpan di akhirat lebih dari bukaul walidain, tangisan orang tua. Udahlah, di akhirat dosanya bertumpuk-tumpuk, di dunia juga akan disegerakan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ahibati fillah, termasuk tanda kiamat sudah semakin dekat bila seorang laki-laki tega membunuh tetangganya, tega membunuh saudaranya, tega membunuh abahnya. Kalau ini terjadi di tengah-tengah kita, layak kita semakin berlindung, semakin banyak memohon perlindungan kepada Allah, karena sungguh kita sudah ada di akhir zaman, di penghujung zaman ini, tinggal tunggu hancurnya saja. Berarti kita sudah ada di masa yang paling akhir, maka kita harus banyak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling menarik, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memasukkan jar tetangga. Jangan dianggap remeh urusan tetangganya. Jangan sampai kita jadi al-jar as-su', tetangga yang jelek, karena dosanya akan berlipat-lipat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Itu kandungan daripada hadis yang ke-118 yang dibawakan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, hibati fillah, kita insyaallah akan masuk pada bab yang ke-66, masih tentang al-jar as-su', nih, tetangga yang jelek. Bagaimana sih hukumnya tetangga yang jelek ini? Kok sampai Nabi berlindung kepada Allah dari tetangga yang jelek? Maka Imam Al-Bukhari memberi nama bab yang ke-66 ini dengan bab la yu'zi jarahu. Bab jangan sekali-kali menyakiti tetangga. Jangan sekali-kali menyakiti tetangga. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang menyakiti hati tetangga. Jangankan sampai membunuh sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Kita menyakiti tetangga dengan apa ya? Dengan bentuk menyakiti yang paling ringan pun dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jangankan sampai membunuh, menyakiti tetangga dengan lisan saja ancamannya berat sekali di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Al-Bukhari kemudian bilang la yu'zi jarah. Jangan sekali-kali kita yang mengaku muslim ini menyakiti tetangga, sekalipun dengan bentuk yang paling ringan, dengan lisan, enggak usah sampai membunuh, dengan lisan saja. Maka itu tahdzir, peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dijelaskan bagaimana dosanya besar sekali di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib ahibati fillah, kita baca hadis yang ke-119. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Musaddad قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعد بن هبيرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. طيب أحبتي في الله, ini hadis yang sangat agung. Mudah-mudahan masih keburu ini sampai selesai azan Isya. Jam berapa azan Isya? Oh, jam 7:05, ada waktu sekitar 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Beliau dulu ketika sedang berkumpul bersama Nabi dan para sahabat-sahabat,
tiba-tiba ada beberapa orang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaan yang layak kita untuk renungkan sekarang, karena ternyata banyak di antara kita yang terjebak ke dalamnya. Di mana hadis ini akan menerangkan tentang ancaman yang sangat berat daripada Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang yang menyakiti tetangga sekalipun dengan lisannya saja. Mungkin hanya dengan sabbah, mencaci maki, ataupun dengan ghibah, ngerasani, ataupun dengan namimah, adu domba. Maka ini azabnya dan dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, qila, ini Abu Hurairah mendengar nih. Ada orang tanya kepada Nabi SAW, qila lin Nabi SAW, ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Kata ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, izinkan saya tanya. Ya, kata Nabi SAW, ya Rasulullah, inna fulanah. Dia bertanya, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, inna fulanah, ada seorang perempuan, taqumul laila, sangat suka bangun untuk sholat tahajud pada tengah malam. Inna fulanah taqumul laila, ada seorang perempuan yang bukan hampir, memang tiap malam dia bangun untuk sholat malam. Wa tasumun nahar, siangnya dihabiskan untuk berpuasa kepada Allah. Jadi ada seorang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan sholat sunnah semua dikerjakan, tahajud nggak pernah absen, duha apalagi, yang lain semua dikerjakan, pokoknya semua sholat sunnah dikerjakan. Siangnya berpuasa kepada Allah, puasa Senin Kemis dikerjakan, puasa Daud dikerjakan pokoknya semua ya Rasulullah. Wa taf'al, senantiasa dia berbuat baik ya Rasulullah, sudah. Pokoknya perbuatannya ibadah terus kita lihat sudah. Wa taf'al wa tasaddaq, sedekahnya ya Rasulullah jangan khawatir, banyak sekali sedekahnya. Jadi terkumpul ini perempuan tempatnya kebaikan sudah di dalamnya. Perempuan tempatnya kebaikan. Sahibatus salatil lail, ini kerjaannya sholat malam, siangnya puasa sunnah, kebaikan semua dikerjakan, sedekah nggak pernah tinggal, semua pokoknya berkumpul kebaikan di pada fulanah ini. Tapi kata yang bertanya pada Nabi SAW, cuman sayang satu ya Rasulullah, sayang satu. Apa satu tadi? Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, sekalipun dia itu sudah berkumpul semua kebaikan pada dirinya, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Baik. Sebelum kita simak jawaban dari Nabi SAW, ada satu faedah dulu yang harus kita bahas. Yang pertama, sahabat gak menyebutkan nama perempuan ini. Yang bertanya gak sebut, tapi dibilang inna fulanah, ada seorang fulanah, seorang perempuan, gak disebutkan namanya. Ini kata para ulama, ini min adab, ini termasuk adab dalam Islam. Aib gak boleh dibongkar, tutup. Jangan seperti kita, aib dibongkar. Ya Rasul, mungkin kita kalau tanya sama Ustadz gini, Ustadz saya punya tetangga, saya nggak sebut namanya, tapi tetangga persis rumah, orangnya besar-besar, keribu, ya sama aja itu juga ngomong. Tapi min adab nggak disebutkan memang namanya, inna fulan, ditutup aibnya memang. Jadi ini satu faidah yang bisa kita ambil kalau kita melihat sesuatu yang kita rasa itu maksiyah, jangan disebutkan orangnya. Jangan kita bilang, "Wah, fulan itu teman saya si A itu memang kerjanya." Jangan, tutup. Kalau mau tanya tutup namanya. Ini min adab, termasuk adab. Kita nggak bongkar identitasnya. Kenapa? Karena yang diperlukan bukan siapa orangnya, tapi apa hukum yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi aib saudara kita mesti kita sitar.
Kata Nabi SAW, man sattara uyuban, siapa-siapa yang menutup aib saudaranya, sattarallahu lahu yaumal qiyamah, akan Allah tutup aibnya pada hari qiyamah. Jadi ini pelajaran bagi kita, nggak boleh kita buka identitas orang yang kita tahu bermaksiat kepada Allah, kecuali dia sendiri yang terang-terangan membongkarnya sendiri. Jadi kalau memang dia tutup, ya kita harus tutup juga. Sebagaimana sahabat, nggak disebutkan namanya, nggak. Dia bilang, ya Rasulullah, inna fulana, saya tahu ada seorang wanita, nggak disebut. Nabi pun nggak tanya, kita pun nggak boleh kepo. Nanti kita ditanya, Ustaz, kayak mana hukumnya ini, ada seorang yang seperti ini, siapa yang melakukan? Nggak usah tanya, sudah. Aib tutup. Nah, sebagaimana Nabi SAW pun nggak bertanya siapa orangnya, nggak, pokoknya tutup. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya inna fulana, nggak tanya man hiya, siapa itu, nggak. Pokoknya ditanya inna fulana. Nah, jadi ini adab bagi kita untuk menutup. Nah, ahibbati fillah, ketika dia bertanya, ya Rasulullah, ini tetangga saya ini sudah berkumpul semua kebaikan di sana, sholat malam dilakukan terus, puasa siang hari nggak pernah absen, Senin Kamis Daud semuanya dikerjakan ya Rasulullah, sedekahnya luar biasa banyak sekali ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ahibbati fillah, satu yang harus kita garis bawahi, dia menyakiti tetangga bukan dengan tangannya, bukan dengan perbuatan, tapi dengan lisan. Bisa jadi dengan caci maki, bisa jadi dengan ribah, bisa jadi dengan namimah, adu domba. Yang penting ya apa caranya, tetangganya disakiti. Kita nggak ngomong apalagi sampai membunuh, wal'iyadzubillah seperti tadi. Dia hanya suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, entah itu dengan ghibah. Antum harus tahu dulu ghibah itu apa. Ghibah itu membicarakan hal orang lain yang dia tidak suka kalau mendengarnya. Ini ghibah, membicarakan hal ihwal orang lain kepada orang lain, yang mana kalau seandainya yang diomongi oleh kita itu mendengar, dia nggak suka, maka itu ghibah. Kalau yang kita omongkan benar, jadi kita ngomongin orang lain sekalipun yang kita omongkan benar, tapi orang yang kita omongkan gak suka, itu ghibah, dilarang. Bahkan Allah samakan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya akulalah ma'akhihi maitan fakarihtumuh, nggak boleh. Itu kalau yang kita omongin benar. Apalagi yang kalau kita omongin dusta, maka bertumpuk-tumpuk sudah ghibah itu di atasnya ghibah, apa kizbah, dusta lagi sudah bertumpuk-tumpuk. Jadi hati-hati, kata para ulama, ini orang yang kebaikan berkumpul di sana hanya melakukan dosa satu, nyakiti hati tetangganya dengan lisannya, entah itu dengan ghibah, dengan namimah, dengan mencaci maki. Maka simak apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, enggak ada kebaikan pada orang perempuan tersebut. Hiya min ahlin nar, perempuan tadi termasuk penduduk neraka. Ahibbati fillah, dua jawaban Nabi harus kita bedakan nih. Ada dua sebenarnya jawaban Nabi. Yang pertama, la khaira fiha, nggak ada kebaikan pada perempuan tersebut. Kok bisa Nabi SAW bilang tidak ada kebaikan, padahal dia tukang salat malam? Coba, loh, dia ini tukang salat malam, siangnya puasa terus, sunnah-sunnah semua dikerjakan, sodakohnya banyak, tapi Nabi SAW bilang la khaira fiha, la khaira fiha. Kenapa kok Nabi bilang seperti ini? Karena ahibbati fillah, kadar berbuat baik kepada tetangga ini sesuatu yang wajib
nggak bisa ditawar-tawar. Berbuat baik kepada tetangga adalah hal yang wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Sedangkan yang dikerjakan oleh wanita tadi itu hanya yang sunnah-sunnah, salatul lail sunnah, salatul tahajud sunnah, puasanya juga puasa sunnah. Ketika dia hanya memerhatikan yang sunnah tapi yang jauh lebih wajib dia tinggalkan, ya memang la khaira fiha, nggak ada kebaikan pada diri perempuan tadi. Makanya Nabi SAW bilang la khaira fiha, nggak ada, percuma dia tiap hari salat malam, percuma tiap hari puasa sunnah, percuma sedekahnya banyak kali, percuma, sudah percuma. Kenapa? Karena sesuatu yang wajib berbuat baik kepada tetangga dia anggap remeh, nggak dikerjakan, malah dia menyakiti tetangga, dosa yang sangat besar dia hadapi. Jadi ahibati fillah, ini menunjukkan bahwasannya termasuk dosa besar adalah menyakiti tetangga. Termasuk dosa besar menyakiti tetangga. Maka intabih, bahkan amalan-amalan sunnah kita nggak bisa menolong. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ini kenapa kok sampai Nabi SAW bilang la khaira fiha, nggak ada kebaikan pada perempuan tadi. Nabi SAW memang pernah bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, jarak antara maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, salawatul khams, wal jum'ah ilal jum'ah, jarak antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, war ramadhanu ila Ramadan, dan jarak antara satu Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun lidzunub, penghapus dosa-dosa kita, ma'ujtunibatil kabair, kalau kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi salah satu rahmat Allah, kita nunggu saja antara sholat 5 waktu, nunggu waktunya saja, itu merupakan penghapus dosa-dosa. Jarak antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, kita nggak ngapa-ngapain, cuma nunggu saja, itu merupakan penghapus bagi dosa-dosa kita. Jarak antara Ramadan tahun lalu dengan Ramadan yang akan datang, kita nunggu saja, itu merupakan penghapus bagi dosa-dosa kita. Syaratnya satu, ma'ujtuni batil kabair, kalau kita menjauhi dosa-dosa besar. Nah, di hadis tadi disebutkan ini perempuan salat salat sunnah malam, salat tahajud, puasa sunnah. Karena dia tidak menjauhi dosa besar, menyakiti tetangga, maka percuma apa yang dia kerjakan. Percuma. Sekalipun dia salat malam sampai bengkak tapi tetap menyakiti tetangga, percuma. Nggak akan bisa jadi penghapus dosa-dosa. Baik, sampai di sini jelas. Nah, satu yang bisa kita tanyakan kepada diri kita, yang ditanyakan kepada Nabi, ini perempuan amalnya banyak. Yang ditanyakan kepada Nabi, ini perempuan amalnya banyak, sholat malam nggak pernah tinggal, puasa sunnah nggak pernah tinggal, sedekahnya jutaan lah kalau bahasa kita, masih tidak diselamatkan oleh Nabi SAW. Lalu bagaimana pula kalau kita yang ditanyakan, sholat malam hampir-hampir nggak pernah, sebulan sekali untung-untungan, puasa sunnah apalagi nggak pernah sama sekali, sedekah 1000 tiap hari, masih nyakiti tetangga. Ini yang amalnya banyak saja nggak selamat dari ancaman Nabi, apalagi model seperti kita yang jauh daripada kadar perempuan yang ditanyakan. Maka ahibati fillah azanillahu wa iyyakum ajmain, jangan remehkan menyakiti tetangga sekalipun dengan lisan, karena itu termasuk dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan sunnah kita nggak bisa menyelamatkan kita daripada dosa menyakiti tetangga. Kalau amalan kayak kita yang nanggung-nanggung, jangan coba-coba nyakiti tetangga. Yang amalnya banyak saja nggak selamat, apalagi kita yang nanggung sama sekali ini semua.
Jangan juga. Lebih kita berpeluang nggak selamat. Yang lebih parah lagi apa, ahibati fillah? Sudah amalan kita nanggung, kita nyakiti tetangga bukan cuma dengan lisan, tapi dengan tangan juga. Suka mukul tetangga, suka numpahkan darah tetangga, suka ngambil hartanya tetangga, klop, sudah selesai. Hanya dengan lisan saja bisa menjadi penyebab dia masuk ke dalam neraka, hanya dengan lisan. Apalagi wal'iyadzubillah dengan tangan. Sampai kita tumpahkan darahnya, sampai kita ambil hartanya, sampai kita jatuhkan kehormatannya, wal'iyadzubillah. Semakin berpeluang kita nggak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian selanjutnya Nabi SAW bilang, hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Sekalipun ini bukan berarti dia kekal di dalam neraka, enggak, karena dia tidak sampai pada derajat kekufuran, tapi dipastikan dia akan masuk neraka. Entah kemudian dicuci bersih kemudian dimasukkan ke dalam jannah, ya itu semua tergantung Rabbi tabaraka wa ta'ala. Tapi yang jelas kata para ulama, kalau sudah disebutkan dia masuk ke dalam neraka, berarti dia adalah pelaku dosa besar. Berarti dia adalah pelaku dosa besar. Kenapa? Karena dosa-dosa besar itu bisa kita ketahui dengan cara apa? Pertama, Nabi SAW bilang itu termasuk dosa besar. Kata Nabi SAW, min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling besar, uququl walidain misalnya. Nabi SAW bilang memang ini dosa besar. Atau yang kedua, Nabi melaknat seseorang. Kalau Nabi sudah melaknat seseorang, ketahuilah itu adalah pelaku dosa besar. Atau dosa besar bisa kita ketahui, Nabi memasukkan dia ke dalam neraka. Seperti contohnya ini, hiya min ahlin nar, itu berarti sudah dosa besar. Atau Nabi SAW bilang, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah, may yashba' wa jaruhu ja'i, siapa-siapa yang kenyang tapi perut tetangganya lapar. Ini berarti dosa besar. Kenapa? Dijauhkan dari jannahnya Allah. Nah, berangkat dari hadis ini, ahibbati fillah, Nabi SAW mengatakan, para ulama kemudian berpendapat, menyakiti tetangga dengan lisan saja, dengan lisan saja. Kita nggak punya apa-apa, kita bilang sama tetangga kita, wong edan misalnya, sampai sakit tetangga hatinya, kabair, ini dosa besar. Padahal menurut kita remeh ya, tapi dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, hanya dengan lisan. Allah ta'ala alam. Insyaallah ba'da al-adhan kita garis bawahi sedikit lagi tentang hadis yang agung. Allah ta'ala alam.
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda wa ba'd. Jadi ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kembali lagi kita tegaskan, bagi yang banyak amalnya saja masih diancam neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menyakiti hati tetangganya. Lalu bagaimana pula jika amalnya sedikit? Kalau yang menyakiti tetangga dengan lisannya saja diancam masuk neraka oleh Nabi SAW, lalu bagaimana pula kalau yang menyakiti tetangga bukan hanya dengan lisan tapi dengan tangan atau kita ambil hartanya? Maka kata para ulama, ini ini kejahatan di atas kejahatan sudah. Azabnya pun akan tambah berlipat-lipat. Dan ini minal kabair, kata jamaahirul ulama, termasuk minal kabair, dosa yang seperti ini. Nah, kemudian ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Sahabat tadi sudah tanya seperti itu. Lalu ada beberapa orang lagi tanya, ya Rasulullah, inna fulanah. Sekarang ada lagi fulanah ya Rasulullah, tusallil maktubah. Ada seorang perempuan ya Rasulullah, sholat sunnah nggak pernah, jangankan sholat malam, jangankan sholat tahajud, sholat sunnah ba'diyah saja qabliyah nggak pernah. Sholatnya pokoknya sholat maktubah, sholat 5 waktu saja ya Rasulullah. Wa tasaddaq, awal lagi puasa sunnah nggak usah tanya, nggak pernah sama sekali sudah. Dia hanya cukup dengan sholat wajib. Wa tasaddaq, dia bersedekah bi athwarin. Dia sedekah dengan qit'ah qalilah, sedekahnya sedikit sekali ya, mungkin kayak kita kalau sedekah 1.000 rupiah paling sudah. Biqit'ah bi'atwar, dengan sedekah yang paling kecil sudah. Wala tu'dhi ahada, tapi dia nggak pernah nyakiti orang lain ya Rasulullah. Tapi orangnya modelnya kayak gini sudah. Salat wajib, puasa Ramadan saja, sedekahnya ya, sedikit, mungkin 500 perak itu kalau ada orang minta dikasih. Tapi dia nggak pernah nyakiti orang lain dengan lisannya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, hiya min ahlil jannah. Yang seperti itu akan masuk ke dalam jannah. Nah, ini sebenarnya kabar gembira nih. Kabar gembira bagi kita atau bagi siapa saja yang merasa berat untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Bangun sholat malam susah, mau sholat qobliyah ba'diyah juga sibuk, puasa sunnah nggak pernah, sedekah cuman pas-pasan. Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah." Kata Nabi SAW, jaminlah untuk kalian, jaminlah untukku dari diri kalian 6 perbuatan. Kalau 6 perbuatan kalian kerjakan, atmanu lakumul jannah, saya jadi penjamin surga bagi kalian. Apa 6 hal itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, usduqu idza haddatstum. Kalau kalian ngomong jangan sampai dusta, jujur saja kalau ngomong. 1. Kalau ngomong jujur. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aufu idza wa'adtum. Kalau kalian janji, tunaikan janjinya. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa addu idza tumintum. Kalau kalian diberi amanah, tunaikan amanahnya. Wahfadhu furujakum, jaga kehormatan kalian, jaga kemaluan kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghaddu absarakum, dan tundukkan pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum, tahan tangan kalian jangan sampai menyakiti orang lain. 6 ini kamu kerjakan, kata Nabi SAW, atmanu lakumul jannah, saya akan jadi penjamin bagimu jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kufu aydiyakum, tahan tangan kalian dari menyakiti orang lain. Kalau 6 ini antum kerjakan, absyir, yang jadi penjamin jannah langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam ahibati fillah, karena tadi nggak ada pertanyaan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang penuh barakah ini, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, kumpulkan kami nanti di jannah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam dan seluruh keluarga kita fi a'lal jannah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk anak pribadi, selanjutnya untuk antum semua. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan, dan kita mohon dengan sangat yakin kepada Allah, ya Rabb, masukkan kami ke dalam jannah-Mu ya Allah ya rabbal alamin. Allah taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.